Sudah 3 tahun lamanya pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, tepat di tanggal 20 Oktober 2022. Meski menghadapi situasi serba sulit, tapi Presiden Jokowi mampu bangkit. Sungguh, kalau bukan Jokowi, entah seperti apa Indonesia. Pemimpin tangguh, penuh optimisme. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, keduanya langsung dihadapkan pada kondisi ketidakpastian global, mulai dari pandemi di awal 2020 hingga eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Namun, Jokowi mampu menunjukkan bukti kepemimpinannya yang tangguh di dalam menakutai Indonesia. Terbukti, Indonesia mampu menjalani situasi sulit ini, berhasil mengatasi berbagai masalah baik berasal dari kondisi dalam negeri atau situasi global. Yang paling menakjubkan tentu saja ekonomi RI menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Untuk melihat lebih detail bagaimana kepemimpinan Jokowi berhasil membuat Indonesia tangguh di dalam berbagai kondisi, setidaknya kita bisa mengacu pada beberapa masalah paling kritis dalam 3 tahun terakhir ini. Pertama, pandemi COVID-19. Pandemi tidak hanya menyerang sektor kesehatan, tapi juga sektor lain ikut terdampak, terutama sektor ekonomi. Akibatnya, tidak mudah mengatasi dua sektor ini. Namun, Jokowi mampu mengatasi masalah ini lewat berbagai kebijakan, antara lain menekan penyebaran COVID-19 melalui PPKM, protokol kesehatan, cepat menghadirkan vaksin, hingga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Hasilnya, penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Dalam jangka panjang, kondisi pandemi bahkan jadi momen bagi Indonesia untuk meningkatkan standar fasilitas dan kualitas layanan rumah sakit, meningkatkan dukungan terhadap kebutuhan tenaga kesehatan, dan hal-hal lain yang berdampak pada kedaulatan kesehatan nasional. Di sisi lain, kondisi ekonomi RI akibat pandemi tidak se-ekstrim negara-negara lain. Ini berkat kebijakan Jokowi yang berhasil menjaga distribusi ketersediaan, keterjangkauan pangan, dan daya beli masyarakat. Dukungan atas pelaku UMKM semakin ditingkatkan melalui ketersediaan akses atas pembiayaan, peningkatan pangsa kredit, dan transformasi digital. Kedua, kebijakan Jokowi juga dalam merespon pandemi COVID-19 penuh kebijaksanaan. Terbukti saat awal pandemi, kebijakan Jokowi itu bersifat adaptif dalam merespon krisis kesehatan dan ekonomi sekaligus. Sehingga ada istilah kebijakan gas dan rem saat itu, yaitu berupa pengetatan PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19, tapi pada saat yang sama ada pelonggaran demi membuat roda perekonomian tetap bisa tumbuh. Dengan kebijakan penuh keseimbangan itu, pandemi COVID-19 terkendali dan perekonomian tidak tercekik. Ketiga, pertumbuhan ekonomi RI masih menunjukkan kondisi yang baik-baik saja. Laporan IMF bertajuk World Economic Outlook Countering the Cost of Living Crisis menyebut bahwa ekonomi RI menyalip China, AS, hingga Eropa. IMF juga memproyeksikan ekonomi RI bertahan sebesar 5,3% pada 2022 dan akan terpangkas dari 5,2% jadi 5% pada 2023. Sehingga wajar apabila Managing Director Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, dengan tegas mengatakan bahwa saat ini Indonesia merupakan titik terang di tengah gelap gulitanya ekonomi dunia akibat pandemi yang belum selesai, ditambah lagi faktor-faktor lain seperti kelangkaan pangan, energi, perang Ukraina dan Rusia, dan berbagai masalah lainnya yang berujung pada ancaman resesi. Apa yang disampaikan pemerintah dan juga IMF pada perekonomian Indonesia akan menjadi salah satu yang mampu tumbuh positif, bukan sebuah bualan. Pemerintah memang harus memberikan warning, tetapi pemerintah juga harus selalu optimis secara terukur. Dengan melihat catatan perjalanan Indonesia, setidaknya dalam periode kedua ini, dan menyaksikan apa yang berhasil dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam upaya membuat negeri ini tangguh, melewati semua itu, maka ini menimbulkan harapan tentang hari depan yang lebih baik.